Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K tahun 2024 khususnya untuk formasi guru. Berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Sikap yaitu perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Pada penilaian, sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Perilaku menonjol, sangat baik atau perlu dibimbing. Yang dijumpai selama proses pembelajaran dapat ditulis dalam bentuk jurnal atau catatan pendidik. Penilaian sikap mengacu pada dua aspek kompetensi sikap, yaitu kompetensi inti 1 atau KI1 dan kompetensi inti 2 atau KI2. Pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian penunjang diperoleh dari A. Observasi harian, B. Jurnal harian, C. Penilaian antar teman, D. Catatan anekdot, E. Incidental record. Jawaban yang tepat adalah C. Penilaian antar teman. Teknik penilaian sikap pada kurikulum 2013 antara lain meliputi observasi, catatan kejadian tertentu, penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Hasil observasi guru terhadap sikap siswa yang menonjol, baik itu positif maupun negatif, saat pembelajaran dicatat dalam jurnal harian. Pengamatan sikap dilakukan oleh pendidik atau guru pada saat pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung. Pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian utama diperoleh dari observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang berasal dari penilaian diri dan penilaian antar teman, yang hasilnya dapat dijadikan alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan dapat dengan observasi melalui wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Jadi, jika penilaian penunjang didapat dari penilaian antar teman. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu Assessment of Learning atau penilaian akhir pembelajaran, Assessment for Learning, penilaian untuk pelajaran, dan Assessment as Learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of Learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh assessment for learning. C. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawaban yang tepat adalah E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan. Ada penilaian akhir pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran. Jika penilaian assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses. Kata-kata of di sini berarti setelah ya. Setelah proses pembelajaran selesai, penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran. Sebagai contoh adalah berbagai bentuk penilaian sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, atau ujian nasional.
Jika assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran. For learning berarti selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Dan bagi guru, assessment for learning dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Contohnya ada penilaian formatif, misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Assessment as learning mempunyai fungsi yang hampir sama dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Sebagai contoh, penilaian terhadap dirinya sendiri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh pencapaian belajar yang maksimal. Jadi, jika assessment as learning ini, peserta didik dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawaban yang tepat adalah E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diperlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik dalam pembelajaran. Remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan A. Nilai kognitif pembelajaran, B. Sikap peserta didik dalam pembelajaran, C. Kriteria kelulusan minimal, D. Kesulitan belajar peserta didik, E. Metode pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Kesulitan belajar peserta didik. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diperlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik, dan pendidik berusaha membantu kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik agar peserta menjadi lebih mudah memahami dari KD yang dianggap sulit dipahami. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik berbeda dengan tingkatannya. Ada tingkat tinggi, sedang, dan tingkat rendah. Untuk tujuan pembelajaran, remedial adalah membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Jadi, remedial digunakan metode yang bervariasi yang sesuai dengan kesulitan belajar peserta didik. Dilihat dari kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk pada dua macam acuan, yakni penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria atau patokan. Pernyataan yang tepat mengenai penilaian tersebut di bawah ini adalah A. Pada penilaian acuan norma, hasil penilaian peserta didik baik formatif maupun sumatif tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. B. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Pada penilaian acuan norma, kesulitan peserta tes sangat tergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kompetensi dasar yang ditetapkan guru. D. Penilaian acuan norma disebut juga dengan penilaian beracuan kompetensi dalam penentuan nilai menggunakan standar relatif. E. Pada penilaian acuan patokan perlu menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Jawaban yang tepat adalah B. Penilaian pembelajaran dapat merujuk pada dua macam, yakni penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria patokan.
Artinya, setelah memperoleh skor mentah dari setiap peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah mengubah skor mentah menjadi nilai dengan menggunakan acuan. Yang pertama ada penilaian acuan patokan, yang mana penilaian acuan patokan dalam menentukan nilai menggunakan standar mutlak atau standar absolut, atau mengacu pada kriteria atau patokan. Berarti jika menggunakan acuan tersebut, maka Anda harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Hasil penilaian peserta didik, baik formatif maupun sumatif, tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Tujuannya untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Kemudian, ada penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma atau dikenal dengan penilaian beracuan kelompok dalam menentukan nilai menggunakan standar relatif. Karena ini kelompok, dalam penentuan nilai hasil tes, skor mentah hasil tes peserta didik dibandingkan dengan skor mentah yang dicapai oleh peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Berarti kualitas peserta tes sangat tergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Maka akan dapat terjadi tase atau peserta tes yang sebenarnya pada kelompok 1 tergolong hebat karena berhasil meraih skor tes yang tinggi, sehingga ia tergolong dalam kategori tase yang pandai. Jika dimasukkan dalam kelompok 2, ternyata hanya termasuk kelompok sedang atau cukup kualitasnya. Jadi kedudukan tase maksud bersifat relatif. Pernyataan yang tepat mengenai penilaian tersebut adalah tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, D. Kunjungan ke rumah, E. Observasi. Jawaban yang tepat adalah A. Tugas portofolio. Usaha yang dilakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar dapat diidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, wawancara, yaitu antara lain dengan mengamati hasil pekerjaan peserta didik, tugas kelompok, buku raport, kunjungan ke rumah, dapat pula dengan tes psikologi, tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian. Sedangkan tugas portofolio tidak bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah tugas portofolio. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat, boleh sekali dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.